Seiring dengan perkembangan zaman, identitas kini telah beradaptasi dengan era digital. Kini, identitas tak hanya hadir dalam bentuk cetak, tetapi juga bisa diakses secara online melalui website identitasunhas.com. Halo Sobat Iden, saya Kayla Tahira. Kali ini Identitas akan menceritakan bagaimana kisah di balik berdirinya penerbitan kampus tertua di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Identitas Unhas? Pada 16 Desember 2023 nanti, Identitas akan merayakan ulang tahunnya yang ke-49. Identitas bukan hanya sebuah media. Identitas adalah saksi bisu dari berbagai peristiwa yang telah terjadi di Universitas Hasanuddin dan Makassar. Lalu, bagaimana catatan sejarah yang telah diukir oleh pers kampus yang telah menghasilkan banyak jurnalis handal ini? Sejarah berdirinya Identitas tidaklah mudah. Awalnya, pada tahun 70-an, telah terdapat Koran Dunia Mahasiswa atau kerap disebut Dumas. Namun sayang, setelah peristiwa Malari, malapetaka 15 Januari, Dumas terkena dampak signifikan akibat penataan ulang pers yang dilakukan oleh pemerintah. Setelah hampir setahun tak terbit, Prof. Amiruddin, rektor saat itu periode 1973 hingga 1982, mendesak Dewan Mahasiswa selaku pengasuh Dumas untuk mendirikan penerbitan baru. Diskusi ini dilakukan dengan melibatkan Syafri Gurici selaku Ketua Umum Dewan Mahasiswa, Anwar Arifin selaku Ketua 3 Bidang Humas dan Pendidikan Dewan Mahasiswa, dan Kadir Sanusi. Diskusi ini membahas tentang bentuk, format, dan usulan nama yang sempat tak mendapatkan titik terang. Dari berbagai usulan nama yang ada, Prof. Amiruddin selaku rektor saat itu memilih Tridharma. Namun, jelang penyusunan struktur organisasi diketahui bahwa nama Tridharma telah digunakan oleh Dewan Mahasiswa Trisakti untuk penerbitannya. Akhirnya, nama Identitas yang ditemukan oleh Anwar Arifinlah yang disahkan kemudian diresmikan. Nama ini sendiri berasal dari kata identitas mahasiswa yang selalu dikumandangkan oleh Anwar Arifin dalam pelatihannya. Pada minggu pertama Desember 1974, mingguan khusus pertama Identitas lahir di kampus merah ini. Di bawah kepengurusan Anwar Arifin yang pada saat itu adalah pimpinan redaksi, Syafri Gurici wakil penyunting umum, Kadir Sanusi pemimpin penerbitan, M. Akib Halede, Abdul Razak Toha, Syahrir Makuratde, Ecip, Mirwan, Zohra, Nursyam, dan M. Natsir Abbas. Merekalah orang-orang pertama yang memulai kepengurusan di Identitas. Keterampilan jurnalistik, dinamis, lincah, serta sensitif dalam menangkap masalah untuk disajikan kepada para pembaca adalah hal yang ditanamkan kepada setiap wartawan Identitas. Merekalah personifikasi Identitas. Karena pada masa itu, mereka tak dibekali peralatan yang memadai dalam melakukan peliputan. Kantor redaksi pun masih menumpang di Humas. Hanya bermodalkan surat keputusan dari Rektor Unhas dan sebuah mesin ketik, warisan dari SK Dumas, serta sedikit ongkos untuk percetakan. Rintangan mengawali berdirinya Identitas. Keredaksian yang tidak berjalan lancar karena redaktur yang harus membagi waktu mengurusi masalah percetakan. Dari awalnya terbit sekali dalam seminggu, kemudian menjadi 10 hari sekali. Namun demikian, hal itu belum juga terpenuhi. Biasanya hanya mampu terbit 2 kali dalam sebulan. Meskipun menghadapi berbagai macam kendala seperti sumber daya dan peralatan yang terbatas, Identitas tetap mampu menerbitkan hingga 30 kali dalam setahun. Pencapaian ini merupakan jumlah yang belum pernah dicapai oleh penerbitan kampus manapun di tanah air. Pada awal tahun 90-an, opla Identitas Unhas sebanyak 5.000 eksemplar setiap kali terbit. Kemudian, di akhir tahun 90-an, dikurangi menjadi 2.500 eksemplar. Namun, sejak tahun 2022, Identitas telah beralih dari koran ke majalah yang terbit 3 bulan sekali atau 4 kali dalam setahun dengan 600 eksemplar. Seiring dengan perkembangan zaman, Identitas kini telah beradaptasi dengan era digital. Kini, Identitas tak hanya hadir dalam bentuk cetak,
tetapi juga bisa diakses secara online melalui website identitasunhas.com. Itulah tadi sejarah singkat mengenai bagaimana identitas Unhas lahir dan berkembang selama 49 tahun. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus mengembangkan bakat jurnalistik dan berkontribusi dalam dunia media. Saya Kayla Tahira, sampai jumpa di konten identitas selanjutnya.